Langit Jakarta belum sepenuhnya terang. Embun subuh masih melekat di daun-daun rambutan di halaman belakang rumah mewah bergaya kolonial di kawasan Pondok Indah. Di dalam dapur minimalis nan rapi, marmer putih, rak kayu jati, dan peralatan stainless steel yang tak pernah dipakai Dimas, Aruna Wijaya berdiri di depan kompor, menumis bawang putih dalam minyak kelapa. Aromanya menyebar perlahan, hangat, seperti doa yang tak pernah diucapkan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa sulam emas atau benang perak. Hanya kain katun halus yang dulu dibeli di pasar Klewer Solo, warisan terakhir dari ibunya sebelum perempuan itu pergi selamanya. Rambut panjangnya diikat longgar, beberapa helai menyentuh leher yang pernah dicium Dimas dengan penuh cinta di hari pernikahan mereka. 3 tahun lalu. Kini, ciuman itu terasa seperti mimpi yang dibayar dengan harga terlalu mahal. Di ruang makan, suara sendok beradu dengan piring terdengar nyaring. Dimas duduk di kursi kepala meja, tempat yang seharusnya jadi milik Aruna sebagai nyonya rumah. Tapi entah sejak kapan, ia rela menyerahkannya. Ibu Lastri, dengan kebaya coklat tua dan rambut disanggul kencang, mengunyah nasi dengan mata setengah tertutup. Seolah Aruna hanyalah bayangan yang tak layak disapa. Nasi keasinan lagi, gerutu Dimas, mendorong piringnya menjauh. Kamu nggak bisa belajar ya, Ru? Masak nasi aja nggak bisa pas. Aruna meletakkan mangkuk sayur lodeh di meja dengan gerakan tenang. Aku pakai garam secukupnya, Mas. Mungkin lidah Mas sedang lebih sensitif hari ini. Sensitif? Aku cuman nggak mau makan kayak di warung kaki 5, jawabnya sambil mengambil ponsel, jari-jarinya lincah membuka Instagram. Siska bilang dia sarapan di Mandarin Oriental tadi. Salmon, avocado, dan cold brew. Bukan tahu tempe sama lalapan. Ibu Lastri mendengus. Iya, anak muda sekarang emang harus naik kelas. Bukan malah stuck sama yang nggak bisa kasih apa-apa. Matanya menyipit, menatap Aruna dari ujung rambut sampai ujung sandal. 3 tahun kawin, nggak juga dikasih cucu. Badan sehat, tapi rahimnya kayak kuburan. Kosong. Aruna menahan napas. Bukan karena sakit. Ia sudah terlalu sering disakiti dengan kata-kata yang sama. Tapi karena rasa asing yang semakin dalam menggerogoti dadanya. Ini rumahnya. Dibeli tunai atas nama perusahaan Adiwangsa Property. Listrik, air, tukang kebun, sopir, bahkan kopi Ethiopia yang diminum Dimas setiap pagi. Semua berasal dari rekening pribadinya yang disembunyikan di balik identitas Aruna biasa, istri rumahan yang tak punya pekerjaan tetap. Ia diam. Karena diam adalah bentuk kesabaran yang paling suci dan paling menyakitkan. Tapi pagi ini, sesuatu berubah. Di balik pintu kaca dapur, ia melihat bayangannya sendiri. Perempuan berusia 32 tahun, dengan mata yang pernah bersinar di podium Harvard Business School, kini redup seperti lampu yang hampir kehabisan minyak. Ia mengingat pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Ujilah orang dengan kehinaan, bukan dengan kekayaan. Karena saat kau kaya, semua orang mencintaimu. Tapi saat kau diinjak, hanya cinta sejati yang tetap memanggilmu sayang. Ayahnya memberinya warisan senilai 12 triliun rupiah. Tapi ia memilih hidup dalam kepura-puraan selama 3 tahun, hanya untuk tahu. Apakah Dimas mencintainya karena hatinya, atau karena uangnya? Jawabannya, kini, semakin jelas. Bu, tolong ambilkan kecap, kata Dimas, tanpa menoleh. Ibu Lastri bangkit, melewati Aruna seolah perempuan itu tak ada. Atau lebih tepatnya, seperti benda mati yang mengganggu alur kenyamanan mereka. Saat melewati Aruna, bahunya sengaja menyenggol lengan Aruna, membuat mangkuk kecil kuah lodeh nyaris tumpah. Hati-hati nak, bisik Aruna pelan. Hati-hati, yang harus hati-hati kamu. Balas Ibu Lastri, suaranya tajam seperti pisau dapur. Kalau nggak bisa jadi istri yang layak, mending minggir. Biar Dimas cari yang bisa kasih dia masa depan, bukan cuma masakan ancur dan rahim mandul. Dimas tertawa kecil, bukan menertawakan ibunya, tapi menyetujui. Aruna menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan kelopak itu, ia melihat wajah ibunya. Lembut, tersenyum, memeluknya erat di hari pernikahannya.
Jangan pernah takut dicaci, nak. Asal kau tahu siapa dirimu, dunia ini tak akan bisa menghancurkanmu. Ia membuka mata. Napasnya stabil. Tangannya tak gemetar. Ia kembali ke dapur, mengambil cangkir favorit Dimas, keramik putih dengan logo klub golf, dan menuangkan kopi hitam tanpa gula. Lalu, perlahan, ia berjalan ke meja makan, meletakkan cangkir itu di depan suaminya. "Kopimu, Mas," katanya tenang. Dimas mengangguk, masih sibuk dengan ponselnya. Di layar, foto Siska, bergaun merah menyala, berpose di atas kap mobil sport. Tersenyum lebar. Captionnya, "New chapter, new king." Aruna kembali ke dapur. Ia mencuci tangan, lalu mengeringkannya dengan handuk katun. Di cermin kecil di atas wastafel, ia menatap dirinya sendiri. Wajah itu masih cantik. Tapi matanya sudah bukan milik perempuan yang rela dihina demi cinta. Ia melepas kebaya putihnya, menggantinya dengan blus sutra abu-abu yang selama ini disembunyikan di koper bawah tempat tidur. Ia menguncir rambutnya tinggi, memakai anting emas kecil, hadiah ulang tahun pertama dari ayahnya. Lalu, tanpa suara, ia mengambil tas tangan kulit coklat, mengeluarkan ponsel emas rose gold yang selama ini dimatikan. Satu pesan dikirim ke asistennya. "Siapkan Phantom di gerbang utara, jam 6.15. Aku pulang." Bukan ke rumah ini, tapi ke rumah yang sesungguhnya. Ia berjalan keluar melalui teras belakang, tidak melewati ruang makan. Di halaman, angin pagi menyentuh wajahnya seperti pelukan lama yang terlupa. Di kejauhan, deru mesin mobil mewah mulai terdengar. Halus, tenang, penuh kekuatan. Aruna tidak menoleh, karena hari ini ia berhenti menjadi bayangan, dan mereka akan segera tahu siapa yang sebenarnya membangun istana tempat mereka tinggal. Tapi sebelum itu, ia harus menunggu. Hanya 5 menit setelah mereka mengusirnya, dunia mereka akan runtuh. Dan kali ini, tak ada yang akan meminta maaf. Jakarta siang itu panas menyengat, tapi di lantai 52 Menara Adiwangsa, suhu udara diatur sedemikian rupa hingga terasa seperti pagi di pegunungan Dieng, sejuk, tenang, dan penuh keheningan yang mahal. Aruna Wijaya berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit, memandangi kota yang menjulang seperti mimpi yang dibangun di atas keringat dan ambisi. Ia mengenakan setelan jas hitam, rancangan Oscar de la Renta, dipadukan dengan blus sutra crimson dan heels Louboutin merah darah, warna yang tak pernah ia pakai di rumah Dimas. Di lehernya, kalung berlian Tears of Java, warisan dari Hadi Wijaya, pendiri Adiwangsa Group. Di belakangnya, para direktur dan kepala divisi berdiri kaku, menunggu perintah. Di layar besar, grafik saham Adiwangsa Otomotif naik 3,2% dalam sehari. Angka yang membuat pesaing mereka di Cikarang gelisah sepanjang malam. "Perjanjian dengan Tesla ditunda," kata Aruna. Suaranya rendah tapi tajam seperti silet. "Sampai mereka setuju untuk membangun pabrik baterai di Jawa Tengah. Bukan hanya pusat distribusi. Kita bukan pasar. Kita mitra strategis." "Tapi, Bu Aruna," protes salah satu direktur. "Mereka bilang tidak ada insentif cukup besar untuk produksi lokal." Aruna berbalik. Matanya, yang di rumah selalu diturunkan agar tak terlihat terlalu tajam, kini menyala seperti bara yang tak pernah padam. "Katakan pada mereka," ujarnya pelan, "bahwa tanpa izin Adiwangsa untuk jalur distribusi nasional, mobil listrik mereka akan nyangkut di pelabuhan Tanjung Priok selama 6 bulan. Dan 6 bulan di pasar otomotif, sama dengan kematian. Ruangan diam, hanya suara AC yang berdengung pelan." "Siap, Bu Aruna," jawab sang direktur, tunduk. Pertemuan usai. Aruna kembali ke mejanya. Meja kerja dari kayu ulin Kalimantan, di atasnya hanya ada laptop, buku catatan kulit, dan foto kecil. Ia dan ibunya di pelataran Candi Borobudur, ketika usianya masih 12 tahun. Ia menyentuh bingkai itu sejenak, lalu menutup mata. 3 jam lagi, aku harus kembali jadi Aruna yang bisu. Pukul 16.30. Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan gerbang rumah di Pondok Indah. Aruna turun, melepas kacamata hitamnya,
mengganti sepatu hak tinggi dengan sandal jepit yang disembunyikan di tas. Ia menukar jasnya dengan kemeja katun putih sederhana, mengikat rambutnya longgar, dan menghapus lipstik dengan tisu basah. Dalam 90 detik, CEO miliarder itu lenyap. Yang tersisa hanya perempuan biasa yang pulang ke rumah suaminya. Di dalam rumah, aroma masakan sudah menguar. Tapi bukan dari dapurnya. Siska bawa rendang dari Padang Ranggi, seru Ibu Lastri dari ruang tamu. Suaranya penuh kebanggaan. Katanya koki pribadinya yang masak, bukan kayak rendang pasar yang asal jadi. Aruna berhenti di ambang pintu. Di ruang tamu, Siska duduk di sofa kulit putih, tempat yang dilarang Aruna duduki karena terlalu mahal untuk baju biasa. Memakai gaun hitam ketat berpotongan rendah, rambutnya di bleach pirang, parfumnya menusuk hidung. Di tangannya, gelas kristal berisi white wine. "Mas Dimas, ini Aruna?" tanya Siska, menatap Aruna dengan senyum palsu. "Wah, ternyata lebih sederhana dari yang kubayangkan." Dimas tertawa, berdiri dari kursi, lalu menghampiri Siska, bukan Aruna. "Iya, dia istriku. Tapi jangan khawatir, dia nggak ganggu. Cuma bantu-bantu di dapur." Aruna menahan keinginan untuk menghancurkan wajah mereka berdua dengan gelas kristal itu. Tapi ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke dapur. "Mau masak apa hari ini, Ru?" tanya Dimas, seolah baru ingat keberadaannya. "Sup jamur," jawabnya datar. "Karena Mas bilang kemarin suka." "Oh iya." Dimas mengangguk, lalu kembali ke Siska. Dia memang hafal preferensiku, tapi itu satu-satunya kelebihannya. Di dapur, Aruna membuka kulkas, isi penuh dengan bahan impor. Truffle, salmon Norwegia, keju brie, semuanya dibeli dengan kartu kredit platinum atas namanya. Ia mengambil jamur shiitake, mencucinya perlahan, lalu mulai memotong dengan pisau dapur Jepang yang harganya setara gaji sebulan tukang kebun. Ia ingat hari pertama mereka menempati rumah ini. Dimas memeluknya erat, berkata, "Ini rumah kita, Ru. Aku akan jadikan kamu ratu." Tapi kini, ia bahkan tak diizinkan duduk di ruang tamu saat tamu datang. Ponselnya bergetar di saku blus. Pesan dari asistennya. Perusahaan asuransi menyetujui klaim atas kebakaran pabrik Cikampek. Kerugian ditanggung 100%. Selamat, Bu. Aruna mengetik balasan. Transfer bonus ke rekening tim investigasi. Dan siapkan laporan untuk Komnas Perempuan. Kita mulai program pelatihan otomotif untuk perempuan korban KDRT bulan depan. Ia menyimpan ponsel, lalu menyalakan kompor. Api biru menyala. Di ruang tamu, tawa Siska terdengar nyaring. "Aku bilang ke Dimas, kalau dia mau naik kelas, dia harus tinggal di Menteng. Rumah begini." "Ya lumayan sih, tapi nggak ikonik." "Nanti aku cari yang lebih bagus," jawab Dimas, suaranya penuh mimpi. "Yang ada kolam renang infinity dan view ke Monas." "Kamu bisa kok, Mas," rayu Siska menyentuh lengannya. "Kamu pria ambisius. Aku yakin kamu pantas punya semua itu." Aruna menuangkan kaldu ke dalam panci. Tangannya tak gemetar. Hatinya tidak hancur. Karena ia tahu, semua yang mereka bicarakan sebagai milik Dimas sebenarnya adalah miliknya. Dan sebentar lagi, mereka akan tahu. Bukan lewat amarah, tapi lewat keheningan yang lebih mengerikan daripada teriakan. Malam tiba. Setelah makan malam, di mana Aruna hanya duduk di meja kecil dekat dapur, sementara Dimas dan Siska menyantap steak wagyu di meja makan utama, Aruna pergi ke kamar. Di atas meja rias, ia menyalakan lilin wangi lavender, lalu membuka kotak kayu kecil di laci bawah. Di dalamnya, paspor, kartu akses utama Adiwangsa Group, sertifikat saham, dan surat wasiat ayahnya. Ia menatap cermin. Wajahnya lelah, tapi matanya sudah tak lagi memohon. Ia mengingat kata-kata ibunya, yang selalu diulang setiap kali Aruna merasa kecil. "Nak, jangan pernah merasa bersalah karena kamu besar. Orang-orang kecil hanya takut pada bayangan yang terlalu tinggi." Aruna menutup kotak itu, lalu berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. "Aku sudah cukup sabar." Di luar,
bulan purnama menyinari Jakarta. Dan di suatu tempat, takdir mulai berputar, perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Jakarta malam itu berkilau seperti permata yang sengaja dihamparkan di atas meja para dewa. Di lantai 7 Hotel Mulia Senayan, Ballroom Crystal Palace bersinar terang oleh cahaya chandelier kristal Swarovski yang menggantung dari langit-langit setinggi 8 meter. Ratusan tamu, pengusaha, selebriti, pejabat, dan sosialita berkumpul dalam gaun malam dan jas rancangan terbaru. Aroma parfum mewah, sampanye Prancis, dan bunga lili putih menyatu dalam udara ber-AC yang dingin dan mahal. Tapi di tengah kemewahan itu, Aruna Wijaya berdiri sendirian di balkon atas, tersembunyi di balik tirai sutra merah tua, mengenakan gaun hitam tanpa lengan dari rumah mode Dior, rambutnya disanggul tinggi, anting berlian Adiwangsa Legacy menjuntai di telinganya. Di tangannya, segelas air mineral, bukan sampanye, bukan wine. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penguasa bayangan. Acara malam ini, Gala Amal Anak Yatim Jakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Hati Nurani, yang secara diam-diam ia danai sejak 5 tahun lalu. Tapi hari ini, ia tak datang untuk beramal. Ia datang untuk melihat, dan di bawah sana, di dekat bar es, ia melihatnya. Dimas. Bukan sendiri. Di lengannya, Siska Maharani bersinar seperti bintang yang tahu persis cara mencuri perhatian. Gaunnya merah menyala. Potongan mermaid ketat dengan belahan dada yang nyaris tak menyisakan imajinasi. Rambut pirangnya dikeriting lembut, heelsnya setinggi 12 cm membuat tubuhnya meliuk seperti ular beracun yang sedang berdansa. Ia tertawa nyaring, memegang gelas sampanya, sementara Dimas mengenakan jas hitam pinjaman dari temannya, dasi miring, tersenyum bangga, seolah baru saja menemukan harta karun. Dimas Pratama, ya? Kata seorang pengusaha muda, mendekat. Katanya kamu baru investasi di proyek properti Menteng? Dimas meneguk sampahnya, lalu mengangguk percaya diri. Betul. Aku lagi siapin rumah baru, lebih elit, lebih Wah, keren. Siapa investor utamanya? Dimas menoleh ke Siska, lalu tertawa kecil. Orang dekatku. Cukup berpengaruh. Bisa ngasih akses ke banyak hal. Termasuk wanita seperti Siska. Siska tersenyum, merapatkan tubuhnya ke Dimas. Kamu memang pria yang tahu cara naik kelas, Mas. Aruna di balkon menatap adegan itu tanpa berkedip. Jantungnya tak berdebar kencang. Ia sudah melewati tahap itu. Kini yang ada hanyalah penilaian dingin. Seperti seorang hakim yang sedang menghitung hukuman. Di sampingnya, seorang pramusaji membawa nampan berisi kanape truffle dan foie gras. Ia berhenti, menunduk hormat. Nyonya Aruna, direktur acara menanyakan apakah ibu bersedia memberikan sambutan singkat? Aruna menggeleng pelan. Nanti saja, biarkan mereka menikmati pesta. Tentu, Bu. Ia mengambil satu kanape, bukan untuk dimakan, tapi untuk mengalihkan tangan yang ingin meremas erat. Tubuhnya tenang, tapi di dalam, badai sedang berkumpul. Beberapa meter jauhnya, di sudut ballroom, sekelompok sosialita mulai bergosip. Lihat tuh, Siska sama pacar barunya. Bisik seorang perempuan berbaju emas. Katanya mantan suaminya itu dulunya miskin banget. Istri pertamanya cuman ibu rumah tangga biasa. Nggak kerja, nggak punya apa-apa. Parah banget ya. Udah gitu katanya mandul. Nggak bisa kasih cucu. Jadi wajar kalau ditinggal. Dimas emang pintar baca situasi. Sekarang dia naik level. Siska itu teman dekat Putri Menteri loh. Aruna mendengar semuanya. Tapi ia tak turun. Ia tak membela diri. Karena kebenaran tak perlu berteriak. Ia hanya perlu muncul pada waktu yang tepat. Tiba-tiba, lampu ballroom sedikit meredup. Sorotan cahaya mengarah ke panggung utama. MC mengumumkan sesi lelang amal. Barang pertama, lukisan karya seniman muda. Hasil donasi dari seorang donatur anonim yang sangat dermawan. Lukisan itu indah. Gadis kecil memegang lampion di tengah hujan, dengan tulisan di bawahnya. Terang tak pernah mati, selama ada yang percaya. Lelang dibuka pada angka 50 juta rupiah, kata MC. Siska langsung angkat tangan. 100 juta.
Tepuk tangan menggelegar. Dimas tersenyum lebar, seolah istrinya, bukan Siska, yang melelang harga dirinya. Tapi sebelum MC mengetuk palu, suara tenang terdengar dari balkon. 500 juta. Semua kepala menoleh. Di sana, Aruna melangkah maju, gaun hitamnya menyapu lantai marmer. Cahaya lampu mengenai wajahnya, tajam, tenang, berwibawa. Wajah yang tak dikenal kebanyakan tamu, tapi membuat para direktur bank dan pemilik media langsung berdiri hormat. "Siapa? Itu?" tanya Siska, suaranya gemetar. Dimas memandang ke atas, matanya membelalak. "Aruna?" Tapi Aruna tak menatapnya. Ia turun perlahan melalui tangga spiral, langkahnya mantap, mata lurus ke depan. Saat ia tiba di lantai dasar, MC, yang mengenali wajahnya dari majalah Forbes Indonesia, segera menyerahkan mikrofon. "Terima kasih Bu Aruna," katanya suara bergetar. Aruna mengangguk. Lalu, dengan suara yang terdengar di seluruh ballroom, ia berkata, "Lukisan ini kubeli bukan karena nilainya, tapi karena pesannya. Terang tak pernah mati, selama ada yang percaya pada kebenaran." Ia menatap Siska dan Dimas, hanya sebentar, tapi cukup membuat mereka membeku. Dan bagi yang mengira cahaya bisa dipadamkan dengan ejekan, tunggu saja. Karena kegelapan yang kalian ciptakan akan kembali menelan kalian sendiri. Ia menyerahkan cek kepada panitia, lalu berjalan melewati kerumunan yang membuka jalan seperti laut merah. Tak ada yang berani menyapanya, kecuali seorang gadis kecil dari panti asuhan, yang dengan polos menarik ujung gaunnya. "Kakak cantik banget," katanya. Aruna berhenti. Ia berlutut, menatap mata gadis itu, mata yang masih percaya pada kebaikan. "Kamu juga cantik," bisiknya, lalu mencium kening sang gadis. "Jangan pernah biarkan orang bilang kamu nggak cukup, karena kamu adalah terang." Ia berdiri, lalu meninggalkan ballroom. Di pintu keluar, sopirnya menunggu dengan Rolls-Royce Phantom hitam. Mesin menyala pelan. Tapi sebelum masuk, Aruna menoleh sekali lagi ke dalam, melihat Dimas yang berdiri kaku, wajahnya pucat, Siska yang gelisah memegang gelasnya. Ia tak tersenyum, ia tak marah, ia hanya pergi. Karena pesta itu bukan milik mereka, dan kemenangan yang sesungguhnya tidak perlu dipamerkan. Di dalam mobil, ponselnya berdering. Asistennya melapor. Rumah di Pondok Indah resmi atas nama PT Adiwangsa Property. Kontrak sewa atas nama Dimas Pratama berakhir otomatis dalam 72 jam jika tidak diperpanjang. Tapi, tidak akan diperpanjang, bukan? Aruna menatap Jakarta yang berkedip-kedip di malam hari. "Tidak," jawabnya pelan. "Biarkan mereka menikmati 3 hari terakhir dalam mimpi mereka." Lalu ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidur tanpa mimpi buruk. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah di Pondok Indah. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat, seolah langit tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Aruna duduk di meja kecil di sudut dapur, bukan di meja makan utama, memegang secangkir teh jahe hangat yang ia seduh sendiri. Di luar, burung-burung tak bernyanyi. Bahkan angin pun terdiam. Sejak pesta amal 3 hari lalu, suasana rumah berubah. Dimas menjadi lebih kasar, lebih sering diam. Matanya selalu menghindar. Ibu Lastri tak lagi bicara dengannya, hanya mendengus atau berbisik kasar saat lewat. Tapi Aruna tetap datang pagi, memasak, membersihkan, dan pergi malam hari. Ia tak lagi berharap. Ia hanya menunggu. Dan hari ini, waktunya tiba. Pintu depan terbuka dengan suara kasar. Dimas masuk, wajahnya kusut, jasnya kusut, aroma parfum Siska masih menempel di lehernya. Di belakangnya, Ibu Lastri mengikuti dengan langkah cepat, matanya menyala-nyala. "Kamu di sini?" tanya Dimas, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Ya, Mas," jawab Aruna tenang, meletakkan cangkir. "Kami mau bicara. Sekarang." Ia berjalan ke ruang makan utama, tempat yang selama ini dilarang Aruna sentuh kecuali saat membersihkan. Ia duduk di kursi kepala meja,
menatap Aruna dari atas, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Duduk," perintahnya. Aruna tidak duduk. Ia berdiri di ambang pintu, punggung lurus, tangan di sisi tubuh. "Aku berdiri saja, Mas." Dimas mendengus. "Kamu pikir kamu siapa? Istriku? Atau pembantu yang pura-pura jadi istri?" Ibu Lastri menyela, suaranya menusuk. "Dimas, nggak usah banyak omong. Langsung saja, dia harus pergi hari ini." Aruna menatap mereka berdua. Matanya tak berair, hatinya tak bergetar. Ia sudah melewati rasa takut. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Kamu tahu apa yang terjadi?" Bentak Dimas, bangkit dari kursi. "Kamu datang ke pesta itu. Kamu buat aku malu di depan semua orang. Siapa bilang kamu boleh tampil seperti itu? Seperti kamu orang penting." Aruna menatapnya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dingin, penuh kegetiran. "Aku tidak bilang apa-apa, Mas. Aku hanya membeli lukisan." "Tapi semua orang tahu," teriaknya. "Mereka bilang kamu sombong. Kamu sengaja pamer biar aku kelihatan kecil." "Siapa bilang begitu, Mas?" "Siska." Dimas terdiam, tapi matanya menjawab segalanya. Ibu Lastri melangkah maju, suaranya bergetar marah. "Cukup, kami nggak tahan lagi sama kamu. 3 tahun kawin, nggak bisa kasih cucu, nggak punya pekerjaan, cuma numpang makan, sekarang malah bikin malu keluarga." Aruna menatap ibu mertuanya. "Bu, apakah ibu tahu siapa yang bayar listrik rumah ini tiap bulan?" Ibu Lastri terkejut, lalu tertawa sinis. "Apa? Kamu mau bilang kamu yang bayar? Jangan bohong, Dimas yang kerja keras." "Dimas kerja di mana, Bu?" tanya Aruna, suaranya tetap tenang. "Di kantor konsultan yang tutup 6 bulan lalu? Atau di proyek investasi yang cuma modal omongan?" Dimas memerah. "Kamu ngawur, aku punya banyak koneksi." "Koneksi yang mana, Mas? Yang dari Siska? Yang bilang dia kenal Putri Menteri, tapi ternyata hanya teman nongkrong di klub malam?" "Diam!" Dimas membentak, tinjunya menghantam meja. Gelas-gelas bergetar. "Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Kamu cuman perempuan mandul yang nggak berguna. Aku capek. Aku mau hidup baru." Aruna menatapnya. Dalam diam, ia melihat wajah pria yang dulu berlutut di hujan, memegang cincin berkata, "Aku akan lindungi kamu selamanya." Kini, pria itu berdiri di depannya, siap mengusirnya seperti sampah. "Jadi, kamu mau aku pergi?" tanya Aruna. Suaranya hampir berbisik. "Iya," jawab Dimas tegas. "Hari ini juga, bawa barang-barangmu dan pergi. Aku nggak butuh kamu lagi." Ibu Lastri menimpali. "Dan jangan harap dapat apa-apa. Rumah ini milik keluarga kami. Uang, mobil, semuanya. Milik Dimas." Aruna menunduk sejenak. Lalu, perlahan, ia melepas cincin kawinnya. Cincin emas sederhana yang ia pakai sejak hari pernikahan, dan meletakkannya di atas meja. "Kalau begitu," katanya, suaranya tenang tapi tajam, seperti pisau yang baru diasah, "aku pergi." Ia berbalik, berjalan menuju kamar. Di dalam, ia mengambil satu koper kecil, bukan untuk membawa barang, tapi untuk menjaga penampilan agar tak terlihat lari. Ia tidak membawa pakaian, tidak membawa perhiasan, hanya paspor, ponsel, dan foto kecil bersama ibunya. Di depan pintu kamar, ia berhenti, menatap lorong yang dulu ia lewati setiap hari dengan harapan. Kini, lorong itu terasa seperti kuburan. Ia melangkah keluar. Dimas dan Ibu Lastri menunggu di ruang tamu, wajah mereka penuh kemenangan. "Jangan lupa tutup pintu belakang," kata Dimas, sambil duduk kembali, mengambil ponsel, mungkin untuk menelepon Siska. Aruna tidak menjawab. Ia berjalan keluar melalui pintu depan. Hujan masih rintik-rintik. Di trotoar, sopirnya menunggu dengan mobil hitam. Bukan Rolls-Royce, tapi sedan biasa, untuk menjaga penampilan. Tapi sebelum masuk, Aruna berhenti. Ia menoleh sekali ke rumah itu. Rumah yang dibangun dengan uangnya, diisi dengan barang-barang dari rekeningnya, dijaga oleh keamanan yang digajinya. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya.
dan menekan satu nomor. "Halo Raka," katanya. Suaranya tenang, tegas, final. "Laksanakan protokol Surya, sekarang." Di seberang, suara asistennya menjawab. "Semua akses keuangan Dimas Pratama dan Lastri Wijaya diputus. Kontrak sewa rumah dibatalkan. Kartu kredit diblokir. Mobil akan disita besok pagi. Dan kami akan kirim tim ke rumah dalam 24 jam untuk mengosongkan properti Adiwangsa." Aruna menatap rumah itu sekali lagi. Lalu, dengan suara yang hanya didengar oleh angin, ia berbisik. 5 menit lagi. Dunia kalian akan runtuh." Ia masuk ke mobil. Pintu ditutup, mesin menyala, dan mobil itu melaju, meninggalkan mimpi yang tak pernah jadi milik mereka. Dalam mobil yang melaju pelan melewati jalan tol dalam kota, Aruna duduk di kursi belakang, ponselnya menyala di telapak tangan. Layar menampilkan deretan notifikasi real-time dari sistem keamanan internal Adiwangsa Group. Setiap detik, kehidupan Dimas dan Ibu Lastri berubah. Bukan perlahan, tapi seperti bangunan yang tiba-tiba kehilangan fondasinya. 001. Kartu kredit utama atas nama Dimas Pratama diblokir. Kartu debit bersama dinonaktifkan. Aplikasi e-wallet, saldo dikosongkan ke rekening sosial Adiwangsa Foundation. 002. Kontrak sewa rumah Pondok Indah dibatalkan oleh PT Adiwangsa Property. Surat pemberitahuan pengosongan dikirim ke email dan alamat resmi. Satpam komplek diinstruksikan untuk tidak mengizinkan akses kendaraan keluar tanpa verifikasi pemilik. Nolondol Pomsono 3, mobil Lexus RX 350. Status disita sementara oleh Leasing Adiwangsa Mobility. Kunci digital dinonaktifkan. Sistem immobilizer aktif. Nolondol 04, tagihan listrik, air, internet dialihkan ke penagihan langsung. Layanan premium, TV kabel, gym, layanan keamanan 24 jam, dihentikan. Antien 5. Tim investigasi sosial mengirim rekaman CCTV pesta amal ke akun media Siska Maharani dengan keterangan, "Ini pacar barumu, mantan suamiku yang baru diusir karena miskin." Aruna menatap layar. 5 menit. Hanya 5 menit sejak ia meninggalkan rumah itu, dan seluruh dunia mereka runtuh tanpa suara ledakan, tanpa teriakan, tanpa kekerasan. Hanya keheningan sistematis yang jauh lebih mengerikan. Di luar, langit Jakarta mulai gelap, bukan karena malam, tapi karena badai petir yang datang dari arah selatan. Petir menyambar di kejauhan, mengguncang kaca mobil. Tapi Aruna tak takut, karena badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam rumah Pondok Indah, 00007. Sejak Aruna pergi, Dimas tersenyum puas, mengirim pesan ke Siska. "Dia sudah pergi, rumah bersih, besok kamu bisa pindah." Tapi sebelum Siska sempat membalas, ponselnya berdering. Sebuah notifikasi muncul. Transaksi ditolak. Saldo tidak cukup. Pembayaran langganan Spotify Premium Anda gagal. Ia mengernyit. Aneh, kemarin masih bisa. Ia coba cek rekening. Layar berubah merah. Akun tidak aktif. Hubungi layanan pelanggan. "Ma, kartuku kenapa diblokir?" teriaknya ke arah dapur. Ibu Lastri datang sambil mengelap tangan. "Apa? Aku juga baru coba bayar tukang kebun lewat M-Banking. Nggak bisa." Tiba-tiba lampu rumah berkedip, lalu mati. "PLN gangguan?" tanya Dimas, meraba ponselnya untuk senter. Tapi tak lama, lampu menyala kembali. Bukan dari listrik PLN, tapi dari genset darurat. Di layar TV layar datar 75 inci yang biasanya menayangkan Netflix, kini muncul pesan berwarna merah. Layanan dihentikan. Tagihan belum dibayar. Silakan hubungi penyedia jasa. Ini gila! Dimas berdiri, berjalan ke garasi. Ia mencoba menyalakan mobil Lexusnya. Mesin tak menyala. Layar dashboard menampilkan, akses ditolak. Kunci tidak sah. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tak ada respons. Dari luar, suara klakson mobil keamanan terdengar. Seorang petugas satpam komplek mengetuk pintu. "Pak Dimas, kami dapat instruksi dari manajemen properti. Mobil Bapak harus diamankan. Kami mohon kunci dan STNK diserahkan." "Apa?" Dimas membentak. "Ini mobil saya.
Saya bayar lunas. Petugas menunjukkan tablet. Menurut sistem, mobil ini masih dalam status leasing atas nama PT Adiwangsa Mobility. Dan hari ini, kontraknya dihentikan. Dimas terpaku. Tapi, siapa yang punya Adiwangsa Mobility? Petugas menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Perusahaan itu milik Nyonya Aruna Wijaya, Pak. Dimas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Di ruang tamu, Ibu Lastri berteriak dari belakang. Dimas, ada surat di email dari Adiwangsa Property. Ia membuka laptop, yang tiba-tiba tak bisa terhubung ke Wi-Fi. Internet mati juga? Dengan tangan gemetar, ia membuka email melalui hotspot ponsel. Subjeknya, pemberitahuan resmi, penghentian sewa rumah, efektif 24 jam. Isinya singkat, resmi, tanpa emosi. Kepada Yit. Bapak Dimas Pratama, dengan ini diberitahukan bahwa kontrak sewa rumah di JL, Anggrek Mas nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan, telah dibatalkan secara sepihak oleh pemilik sah, PT Adiwangsa Property. Rumah tersebut bukan milik Bapak. Seluruh fasilitas, termasuk listrik, air, keamanan, dan perabotan mewah, adalah bagian dari paket fasilitas sementara yang diberikan oleh pihak Adiwangsa Group. Mohon seluruh barang pribadi dikosongkan dalam waktu 24 jam. Tim keamanan akan tiba pukul 10 Wonudol pagi besok untuk mengamankan properti. Hormat kami, Divisi Asset and Management Property Adiwangsa Group. Dimas membaca surat itu berulang kali. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya. Aruna, dia cuma ibu rumah tangga, dia nggak punya apa-apa. Tapi kenangan mulai berkelebat. Aruna yang tak pernah khawatir soal tagihan Aruna yang selalu punya uang tunai saat dibutuhkan Aruna yang pernah bilang, aku punya tabungan lama dari keluarga. Aruna yang datang ke pesta amal dengan gaun Dior dan anting berlian. Dan yang paling menusuk, lukisan ini ku beli karena pesannya. Bukan aku mau beli, tapi ku beli. Seolah uang bukan masalah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Siska. Ia segera angkat. Siska, kamu lihat. Dimas! Teriak. Siska suaranya marah. Kamu bohong. Kamu bilang kamu kaya. Tapi ternyata kamu cuma tumpangan. Gue baru lihat postingan mantan istrimu. Katanya kamu diusir karena miskin. Malu banget gue. Tunggu, Siska. Jangan nelepon gue lagi. Gue nggak mau dikira pacaran sama pengemis. Klik. Telepon diputus. Dimas berdiri di tengah ruang tamu yang mewah. Karpet Persia, sofa kulit Italia, lukisan asli di dinding. Tapi tiba-tiba semuanya terasa seperti panggung sandiwara. Ia bukan pemilik. Ia hanya aktor yang lupa membaca naskah. Ibu Lastri duduk di lantai, menangis. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia lakukan ini pada kita? Dimas tak menjawab. Ia berjalan ke kamar utama, kamar yang dulu ia tiduri bersama Aruna, dan membuka lemari pakaian. Semua masih rapi. Tapi di laci bawah ia menemukan sesuatu, sebuah amplop coklat. Di dalamnya, fotokopi sertifikat saham Adiwangsa Group, salinan rekening pribadi Aruna dengan saldo ratusan miliar, surat wasiat ayahnya. Seluruh asetku serahkan kepada putriku, Aruna Wijaya, dengan syarat ia tak boleh menikah demi uang. Dan di bawahnya, secarik kertas tulisan tangan Aruna. Aku memberimu 3 tahun untuk membuktikan cintamu. Tapi kau memilih uang, tanpa tahu uang itu milikku. Maafkan aku karena tak memberitahumu. Tapi terima kasih karena kau telah mengajariku. Pengkhianatan adalah guru terbaik. Dimas meremas kertas itu. Air matanya jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena malu. Malu telah mengusir miliarder. Karena mengira istrinya adalah pengemis. Di luar, hujan deras mulai turun. Petir menyambar. Dan di dalam rumah yang bukan miliknya, Dimas Pratama akhirnya tahu. Ia bukan raja. Ia hanyalah penumpang yang kehilangan tiket. Sementara itu, di lantai 52 Menara Adiwangsa, Aruna menatap layar CCTV yang menunjukkan Dimas terjatuh di lantai marmer rumah itu, dan untuk pertama kalinya sejak 3 tahun ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kebebasan.
Pagi itu datang tanpa belas kasihan. Jam 10 tepat, 2 truk keamanan berlogo Adiwangsa Group berhenti di depan rumah mewah di Pondok Indah. Petugas berseragam hitam, helm anti kekerasan, dan walkie-talkie di tangan, turun dengan sikap disiplin militer. Di belakang mereka, tim logistik membawa stiker segel merah bertuliskan, Aset Adiwangsa, dilarang masuk tanpa izin resmi. Dimas membuka pintu, matanya merah, jas yang dulu dipakai di pesta amal kini kusut dan berbau asap rokok. Ia mencoba bersikap tenang, tapi tangannya gemetar. Kalian gak bisa lakukan ini. Ini rumahku, bentaknya. Salah satu petugas, perempuan berbadan tegap, suaranya dingin, melangkah maju. Bapak Dimas Pratama, kami di sini berdasarkan surat kuasa dari PT Adiwangsa Property. Rumah ini adalah aset perusahaan. Bapak dan Ibu Lastri diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan barang pribadi. Waktu habis. Tapi semua ini, potong petugas itu sambil menunjuk mobil Lexus yang sudah dikerek ke atas truk, milik Adiwangsa Mobility. Dan itu, ia menunjuk AC, kulkas, bahkan mesin cuci, termasuk dalam paket fasilitas sementara yang kini ditarik. Ibu Lastri muncul dari belakang, memeluk koper plastik murahan berisi pakaian. Tapi, ini rumah menantu kami, Aruna yang bawa kami ke sini. Petugas menatapnya, lalu mengeluarkan tablet. Nyonya Aruna Wijaya adalah CEO Adiwangsa Group. Ia tidak pernah menikah secara hukum dengan Bapak Dimas Pratama di hadapan notaris, karena pernikahan itu hanya simbolis, tanpa akta resmi. Jadi secara hukum, Bapak bukanlah suaminya, hanya tamu yang terlalu lama tinggal. Dimas terhuyung. Apa? Maksudmu? Maksud saya, kata petugas itu. Suaranya tajam. Anda tidak punya hak apapun di sini. Bahkan nama Anda tidak pernah terdaftar di dokumen apapun. Semua atas nama Nyonya Aruna sebagai pribadi dan perusahaan. Ibu Lastri menangis histeris. Tapi kami di sini 3 tahun. Silakan bawa barang pribadi, 5 menit. Setelah itu, kami segel rumah. Tanpa ampun, tim keamanan mulai mengosongkan rumah, mengangkut sofa, TV, bahkan tempat tidur. Dimas dan ibunya hanya bisa berdiri seperti hantu, menyaksikan dunia mereka dikemas dan dibawa pergi. 5 menit berlalu, pintu rumah dikunci, segel merah ditempel di kaca depan, dan mereka berdiri di trotoar. 2 manusia tanpa rumah, tanpa uang, tanpa identitas. Siang hari, pinggir jalan pasar Minggu. Mereka duduk di bawah pohon rindang, punggung bersandar pada tembok warung nasi. Koper plastik terbuka, berisi pakaian, foto lama, dan 1 botol air mineral setengah habis. Dimas memakai sandal jepit yang dulu disembunyikan di gudang. Sandal yang biasa dipakai tukang kebun. Ada uang enggak, Mak? Tanya Dimas, suaranya parau. Ibu Lastri menggeleng. Rekeningku kosong, kartu ATM ditelan mesin tadi. Mereka punya total uang, 72.000, hasil menjual jam tangan second milik Dimas ke tukang loak. Dari kejauhan, anak-anak kecil berlarian, tertawa. Seorang pedagang asongan lewat, menawarkan air mineral. 3.000, Om. Dimas menatap pedagang itu. Pria tua berbaju lusuh, sandal jepit bolong, tapi matanya penuh semangat. Ia ingin marah, tapi tak punya tenaga. Tiba-tiba, seorang perempuan muda berhenti di depan mereka. Ia mengenakan seragam toko kelontong, rambut diikat, wajah lelah tapi ramah. Ini Bu, Mas, katanya, menyerahkan 2 bungkus nasi bungkus. Dari Bu Sarmi, pemilik warung sebelah, katanya, jangan sampai kelaparan. Ibu Lastri menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih. Tapi saat perempuan itu pergi, Dimas mendengar bisikannya pada temannya. Yang cowok itu kan yang kemarin di pesta di Mulia, katanya pacar Siska Maharani. Tapi ternyata miskin. Sekarang malah ngemis di jalan. Dimas menunduk. Malu membakar wajahnya. Ia makan nasi itu perlahan, nasi putih, sambal, dan telur dadar tipis. Makanan paling sederhana yang pernah ia makan sejak lama. Tapi kali ini,
rasanya seperti abu. Sore hari, depan stasiun Pasar Minggu, mereka mencoba mencari penginapan murah. Tapi tanpa KTP yang valid, karena domisili lama mereka di rumah Aruna, yang kini tak diakui, tak ada yang mau terima. "Maaf Pak, kami butuh alamat tetap," kata pemilik losmen. Akhirnya, mereka terpaksa tidur di emper toko. Ibu Lastri memeluk tasnya erat-erat. Dimas duduk, memandangi langit Jakarta yang mulai gelap. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat. "Halo?" Di seberang, suara perempuan terdengar dingin. "Dimas, ini Siska. Dengar, aku nggak mau ribet. Aku dengar kamu sekarang jadi gelandangan. Aku harap kamu nggak sebar-sebar soal kita. Kalau enggak, aku lapor polisi bilang kamu coba perkosa aku." "Apa?" Dimas berteriak. "Aku nggak pernah. Jangan ganggu aku lagi. Dan jangan pernah sebut namaku." Kelaike, telepon mati. Dimas melempar ponsel, yang baterainya hampir habis, ke tanah. Ia menangis. Bukan tangisan lelaki dewasa, tapi tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya. "Kenapa ini terjadi, Ma?" bisiknya. Ibu Lastri tak menjawab. Ia hanya menatap langit, dan untuk pertama kalinya ia berbicara tanpa kebencian. "Mungkin, kita memang salah. Malam hari, di bawah jembatan layang angin malam menusuk tulang. Mereka berbagi selimut tipis dari warung. Di kejauhan, suara klakson mobil mewah terdengar. Mungkin Rolls-Royce, mungkin Bentley. Orang-orang seperti Aruna melaju melewati mereka, tanpa tahu, atau tanpa peduli. Tapi di layar raksasa digital di dekat jembatan, milik iklan properti, tiba-tiba muncul wajah yang membuat mereka membeku. Aruna Wijaya. Gaun emas, rambut disanggul, berdiri di podium gedung Bursa Efek Indonesia. Di bawahnya, tulisan bergerak. Aruna Wijaya, 10 miliarder paling berpemahaman sosial 2026. Berita melanjutkan. Hari ini, Nyonya Aruna Wijaya meluncurkan program Adiwangsa untuk ibu mandiri, memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi 10.000 perempuan korban kekerasan domestik dan stigma sosial. Dimas menatap wajah istrinya. Wajah yang dulu ia anggap biasa, kini bersinar seperti bintang. Dan di bawah jembatan, di antara bau aspal dan debu, ia akhirnya paham. Ia mengusir malaikat dan memeluk iblis. Tapi sekarang, tak ada yang akan datang menyelamatkannya. Karena karma tidak pernah datang dengan suara. Ia datang dalam diam dan tinggal selamanya. Pagi itu, Jakarta terbakar oleh terik matahari yang tak kenal ampun. Di trotoar dekat bundaran Hotel Indonesia, Dimas dan Ibu Lastri duduk bersandar pada tembok beton yang retak, tubuh mereka kotor, pakaian kusut, mata cekung oleh malam tanpa tidur. Mereka baru saja ditolak oleh 3 warung nasi. "Nggak bisa ngutang terus, Pak." Dan 1 posko pengamanan yang mengusir mereka karena mengganggu estetika kawasan elit. Mereka lapar, haus, hina. Tiba-tiba, suara dentuman bas musik iklan terdengar dari atas. Mereka menengadah. Di layar digital raksasa, setinggi 5 lantai, biasanya menayangkan iklan mobil mewah atau parfum Prancis. Kini muncul wajah yang membuat darah Dimas membeku. Aruna. Tapi bukan Aruna yang dikenalnya. Bukan perempuan berkebaya sederhana, yang diam saat dihina, yang masak tanpa protes, yang tidur di kamar sempit sementara ia bersama Siska, bermimpi di ranjang utama. Ini Aruna Wijaya. Rambut disanggul tinggi dengan kilauan emas samar, mengenakan blazer putih rancangan desainer dengan bros berbentuk burung Garuda, bertatahkan berlian, berdiri di podium bergaya futuristik di depan gedung Adiwangsa Group yang menjulang. Di belakangnya, layar menampilkan grafik naik tajam, logo perusahaan, dan tulisan besar. Adiwangsa Group resmi dilantaikan di Bursa Efek Indonesia. Nilai pasar, Rp 287 triliun. Suaranya menggema dari speaker publik di sepanjang trotoar, jelas, tenang, penuh otoritas. Kita tidak bisa membangun bangsa hanya dengan pabrik dan jalan tol. Kita membangun bangsa dengan keadilan, terutama bagi mereka yang diinjak, dihina, dan dibuang oleh sistem yang sombong. Layar beralih ke cuplikan. Aruna mengunjungi desa di Jawa Tengah,
memberi beasiswa kepada anak perempuan, membuka pelatihan otomotif untuk janda korban KDRT, meresmikan pabrik baterai listrik yang 70% pekerjanya perempuan. Hari ini, lanjut Aruna, saya mengumumkan program Cahaya Ibu Nusantara, bantuan modal, pelatihan, dan perlindungan hukum bagi perempuan yang dituduh tidak berguna, hanya karena mereka memilih hidup dengan integritas, bukan kepalsuan. Di bawah layar, kerumunan kecil mulai terbentuk. Pekerja kantoran, pengemudi ojek, ibu-ibu pembantu, semua menatap dengan kagum. Tapi bagi Dimas, setiap kata Aruna seperti palu yang menghancurkan tengkoraknya. Tidak berguna. Kalimat yang ia sendiri ucapkan saat mengusir Aruna. Ibu Lastri menarik lengan anaknya. Suaranya bergetar. Dimas, itu Aruna? Dimas tak bisa menjawab. Matanya terpaku pada layar, di mana kini muncul foto lama. Aruna di usia 25 tahun, menerima penghargaan sebagai pengusaha muda terbaik Asia dari majalah Forbes. Di bawahnya, teks bergerak. Aruna Wijaya, putri tunggal Hadi Wijaya, pendiri Adiwangsa Group. Warisan keluarga, 12 triliun rupiah. Kekayaan pribadi, 47 triliun rupiah, 2026. Angka itu berputar di kepala Dimas seperti roda rulet neraka. Ia ingat setiap kali mengeluh soal uang suami. Ia ingat membanggakan Siska yang berkelas, sementara Aruna cuma bisa masak. Ia ingat mengatai Aruna mandul, tidak berguna, tidak layak jadi istri. Dan kini, dunia tahu, Aruna bukan cuma istri. Ia adalah raja, yang diam-diam memberinya mahkota. Lalu mengambilnya kembali saat ia terbukti tak layak memakainya. Tidak, bisik Dimas, suaranya pecah. Tidak mungkin. Dia nggak pernah bilang. Tapi di layar, Aruna menatap langsung ke kamera, seolah menatap dia, di tengah keramaian, di antara debu dan kehinaan. Ada yang bilang, cinta harus diuji dengan kesulitan, katanya. Suaranya tiba-tiba lebih pelan, lebih personal. Tapi aku percaya, cinta sejati tak perlu diuji. Ia cukup diberi ruang, dan lihat apakah ia tumbuh atau mengkhianati. Dimas terjatuh berlutut di trotoar. Air matanya mengalir, bercampur debu Jakarta. Orang-orang mulai menatapnya aneh. Seorang anak kecil menunjuk. Itu yang diusir istrinya yang kaya, Bu. Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu. Diam, kasihan. Tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Kasihan, bukan pahlawan, bukan korban, tapi kasihan, karena ia mengusir miliarder demi mimpi murahan. Ibu Lastri menariknya. Ayo Dimas, kita pergi. Tapi Dimas tak bergerak. Ia menatap layar itu sampai berita selesai, diganti iklan mobil listrik Adiwangsa, yang harganya setara rumah mewah. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, Ma, kita harus ketemu dia. Ketemu siapa? Aruna. Kita minta maaf. Kita bilang kita salah. Kamu kira dia mau dengar? Potong Ibu Lastri, suaranya pahit. Kamu dengar sendiri, lihat apakah ia tumbuh atau mengkhianati. Kamu sudah pilih jalanmu, Dimas. Sekarang, kita petik buahnya. Tapi Dimas tak menyerah. Ia berdiri, menghapus air matanya dengan lengan kemeja kotor. Dia pasti masih punya hati. Dia dulu sayang sama aku. Ibu Lastri menatap anaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat kesombongan yang sama yang dulu ia tanamkan. Bahwa laki-laki pasti dimaafkan. Bahwa air mata perempuan tak berharga. Bahwa kekayaan adalah hak, bukan anugerah. Ia menghela napas. Kalau kamu mau coba, kita coba. Tapi, jangan berharap terlalu tinggi. Mereka berjalan, kaki lecet, perut kosong, menuju Menara Adiwangsa, yang kini terlihat seperti istana di ujung kota. Setiap langkah terasa seperti penghukuman. Setiap tatapan orang seperti hukuman. Dan di atas sana, di lantai 52, Aruna menatap kota dari balik jendela kaca, sudah tahu mereka datang. Karena pengkhianatan selalu kembali, mengemis pada kebaikan yang pernah diinjaknya. Tapi kali ini,
pintu itu tidak akan terbuka, karena kemurahan hati pun punya batas. Dan mereka sudah melampauinya. Langit Jakarta berat, seperti menahan tangisan yang tak boleh jatuh. Dimas dan Ibu Lastri berjalan perlahan, bukan lagi seperti penghuni elit Pondok Indah, tapi seperti dua jiwa yang tersesat di antara gemerlap kota yang tak peduli. Kaki mereka lecet, pakaian berdebu, napas tersengal. Di tangan, hanya tas plastik berisi sisa nasi bungkus dan botol air mineral yang sudah kempis. Menara Adiwangsa menjulang di depan mereka, bangunan futuristik setinggi 60 lantai, berlapis kaca cermin yang memantulkan langit seperti cermin kebenaran. Di puncaknya, logo Adiwangsa Group berkilau. Burung Garuda dengan sayap mekanik, simbol kebangkitan industri nasional. "Ini dia," bisik Dimas, suaranya parau. "Ini kantornya." Ibu Lastri menatap gedung itu dengan campuran takut dan harap. "Kamu yakin dia mau ketemu?" "Dia pasti masih ingat, masih punya perasaan," jawab Dimas, meski matanya berkhianat, penuh keraguan. Mereka melewati Plaza Marmer, di mana eksekutif muda berjas rapi berjalan cepat, berbicara di ponsel dengan aksen Inggris campur bahasa Indonesia. Seorang satpam berseragam hitam dengan lambang Adiwangsa di lengan menghentikan mereka di pintu masuk. "Maaf, Pak, untuk masuk ke lobi utama, harus ada izin atau janji temu dengan staf internal," katanya sopan tapi tegas. Dimas menunduk, lalu berkata pelan, "Kami ingin bertemu Nyonya Aruna Wijaya. Kami keluarganya." Satpam itu menatap mereka, dari ujung rambut kusut sampai sandal jepit bolong, lalu menekan earpiece. "Ada tamu mengaku keluarga Nyonya Aruna, minta izin masuk." Beberapa detik hening, lalu suara di earpiece menjawab. Satpam menatap Dimas lagi, kali ini matanya berubah, bukan marah, tapi kasihan. "Silakan tunggu di area tamu luar," katanya sambil menunjuk bangku kayu di bawah kanopi kaca. "Sekretaris pribadi Nyonya Aruna akan turun." Dimas mengangguk, lega. Ia duduk, merapikan kemejanya yang kusut, menyisir rambutnya dengan jari. Ia membayangkan Aruna turun, matanya berkaca-kaca, memeluknya berkata, "Aku maafkan kamu, Mas." Tapi yang turun bukan Aruna. Seorang perempuan berjas navy, rambut cepak, wajah tegas, berjalan mendekat dengan langkah cepat. Di dadanya name tag bertuliskan, Raka Prameswari, Chief of Staff, CEO Office. Ia berhenti tepat di depan Dimas. Matanya tajam, dingin, tak ada sedikit pun keramahan. "Dimas Pratama?" tanyanya. "Ya, saya..." "Nyonya Aruna tidak menerima tamu pribadi hari ini," potong Raka tanpa ekspresi. "Apalagi tamu yang tidak diundang." Dimas terdiam. "Tapi, kami tahu siapa Anda," lanjut Raka. Suaranya rendah tapi menusuk. "Dan kami tahu apa yang Anda lakukan. Nyonya Aruna tidak ingin melihat Anda. Tidak sekarang, tidak pernah lagi." Ibu Lastri bangkit, suaranya bergetar. "Tapi kami mau minta maaf. Kami salah. Maaf?" Raka tertawa kecil, sinis. "Anda mengusir perempuan yang membiayai hidup Anda selama 3 tahun. Anda menyebutnya mandul, tidak berguna, sampah. Dan sekarang, karena Anda jatuh miskin, Anda datang meminta belas kasihan." Ia menatap mereka berdua, lalu berkata, pelan, tapi tajam seperti pisau bedah, "Belas kasihan itu bukan milik Nyonya Aruna. Ia memberi Anda kesempatan, 3 tahun penuh, tapi Anda memilih menginjaknya." Dimas jatuh berlutut, air matanya mengalir. "Tolong, katakan padanya, aku menyesal, aku rela jadi apapun, tukang kebun, sopir apapun, asal dia mau maafkan aku." Raka menatapnya sejenak. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba lebih pelan, tapi justru lebih menyakitkan, ia berkata, "Nyonya Aruna sedang rapat dengan menteri. Ia baru saja menandatangani program bantuan untuk ibu-ibu korban pengusiran paksa oleh suami. Anda tahu siapa yang jadi inspirasi program itu?" Dimas membeku. "Ya," jawab Raka, menatap lurus ke matanya. "Anda." Ia menoleh ke satpam.
pastikan mereka tidak kembali. Jika nekat masuk, laporkan ke polisi sebagai gangguan keamanan. Lalu, tanpa pamit, Raka berbalik dan berjalan kembali ke dalam gedung. Pintu kaca menutup perlahan, klik, seperti peti mati yang dikunci. Dimas terduduk di lantai marmer, tangannya mengepal erat. Ia menatap ke atas, ke lantai 52, dan di balik jendela sana, ia tahu Aruna sedang menatapnya. Karena di kantor itu, di ruang kontrol internal, Aruna memang sedang menonton. Layar kecil di mejanya menampilkan kamera lobi. Dimas yang hancur, Ibu Lastri yang menangis, Raka yang berjalan pergi dengan punggung tegak. Asistennya berdiri di samping meja. "Nyonya, apakah ibu ingin mengatakan sesuatu padanya?" Aruna menggeleng. Ia menatap foto kecil di mejanya. Foto ibunya yang pernah berkata, "Jangan pernah biarkan orang yang menyakitimu mengendalikan kedamaian hatimu." "Tidak," jawab Aruna, suaranya tenang. "Aku sudah katakan semuanya di pesta amal, di layar bundaran HI, dan di setiap keputusan yang kubuat sejak 5 menit setelah dia mengusirku." Ia menutup layar kamera. Biarkan mereka merasakan dunia yang mereka pilih. Di luar, hujan mulai turun. Gerimis kecil yang tak cukup untuk membersihkan, tapi cukup untuk membuat dingin terasa lebih menusuk. Dimas dan Ibu Lastri berjalan pergi, basah kuyup tanpa tujuan. Mereka tahu sekarang, pintu itu tidak hanya tertutup. Ia telah dihancurkan dan kuncinya dilempar ke laut. Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata maaf. Ada pengkhianatan yang hanya bisa dihukum dengan keheningan, dan Aruna telah memilih keheningannya. 4 jam perjalanan darat dari Jakarta, di antara sawah hijau yang bergelombang seperti ombak laut yang dibekukan waktu, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Adiwangi. Kampung halaman Aruna, dan tempat di mana kerajaan Adiwangsa Group pertama kali ditanam, bukan dengan modal, tapi dengan minyak motor dan keringat. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam melaju pelan di jalan berbatu, menimbulkan debu yang menari di bawah sinar matahari sore. Di dalamnya, Aruna duduk sendirian, tanpa rombongan, tanpa pengawal, hanya sopir pribadinya yang juga berasal dari desa ini. Ia mengenakan kebaya sutra warna gading, selendang batik parang kusuma melingkar di bahu, rambutnya diikat longgar. Tak ada perhiasan mewah, hanya anting perak sederhana, warisan ibunya. Saat mobil berhenti di depan gapura kayu bertuliskan, Desa Adiwangi, tempat lahirnya mimpi, anak-anak desa langsung berlarian. Bu Aruna datang," teriak mereka, wajah berseri-seri. Aruna turun dan seketika dikerubungi. Ia memeluk satu persatu, menanyakan sekolah mereka, cita-cita, apakah ibu mereka sudah menerima bantuan modal dari program Cahaya Ibu Nusantara. Seorang nenek tua berjalan perlahan, menatap Aruna dengan mata berkaca-kaca. "Nduk, kamu pulang?" "Ya, Mbak Sarina," jawab Aruna, suaranya lembut. Ia memeluk nenek itu erat. Wanita yang dulu sering mengantarkan susu kambing ke bengkel ayahnya saat Aruna masih bayi. "Kami dengar, kamu sekarang jadi orang besar di Jakarta," bisik Mbah Sarina. Aruna tersenyum. "Tapi di sini, aku tetap enduk Aruna yang suka makan tiwul di warung Embok Tumi." Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, Aruna merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan di Jakarta. Kedamaian yang tak dibeli, tapi tumbuh dari akar yang sama. Ia berjalan menuju bekas bengkel ayahnya, kini dijadikan Museum Adiwangsa. Ruang kecil berdinding kayu jati, diisi foto-foto lama, perkakas bengkel, dan motor pertama yang diperbaiki ayahnya. Honda Win 100 cc, tahun 1 cekungan 1978. Di sudut ruangan, terpajang surat izin usaha pertama. Bengkel Hadi Motor, modal Tru 75.000. Aruna menyentuh kaca pelindungnya. Ia ingat malam terakhir bersama ayahnya, pria sederhana dengan tangan berminyak dan senyum hangat. "Nak, uang itu alat, bukan tujuan. Kalau kamu pakai uang untuk menguji orang, kamu akan tahu siapa yang layak kamu ajak naik dan siapa yang harus kamu tinggalkan di jalan."
Ia menutup mata. Di Jakarta, ia baru saja meninggalkan seseorang di jalan. Tapi di sini, di desa ini, ia tahu, ia tak pernah sendiri. Sore itu, Aruna menghadiri pertemuan di balai desa. Di sana, puluhan perempuan, ibu rumah tangga, janda, korban KDRT, duduk melingkar, mengikuti pelatihan kewirausahaan dari tim Adiwangsa. Salah satu perempuan berdiri, suaranya gemetar. Bu Aruna, terima kasih. Dulu suami saya bilang saya cuma bisa ngurus anak. Sekarang, saya punya usaha keripik singkong. Anak saya bisa sekolah lagi. Aruna menatapnya. Di mata perempuan itu, ia melihat dirinya sendiri. Saat masih diam, saat masih berharap, saat masih percaya bahwa cinta bisa mengubah sifat manusia. Kamu bukan cuma apa-apa, kata Aruna pelan. Kamu adalah ibu, pejuang, dan pembangun. Dan dunia ini butuh lebih banyak perempuan seperti kamu, yang bangkit, bukan mengemis. Tepuk tangan menggelegar, tapi Aruna tak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk, karena ia tahu, penghargaan sejati bukan di tepuk tangan, tapi di keberanian mereka untuk terus berdiri. Malam tiba. Aruna duduk di beranda rumah warisan keluarga, rumah kayu sederhana dengan lampu temaram dan suara jangkrik. Di tangannya secangkir kopi tubruk panas. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, tak terhalang polusi Jakarta. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Dimas dan Ibu Lastri terlihat di depan kantor cabang Adiwangsa di Bekasi tadi. Mereka mencoba mengajukan permohonan bantuan sosial. Ditanya nama, mereka menyebut mantan suami Nyonya Aruna. Petugas menolak. Aruna menatap langit. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Hanya kepastian. Ia mengetik balasan. Pastikan mereka tidak kelaparan. Tapi jangan pernah beri mereka akses ke nama Adiwangsa. Biarkan mereka bangkit dengan keringat mereka sendiri, bukan bayangan kebaikanku. Lalu ia meletakkan ponsel. Di kejauhan, suara gamelan desa mulai terdengar. Latihan untuk festival desa minggu depan. Anak-anak tertawa. Api unggun menyala. Dan angin malam membawa aroma tanah basah, daun jati, dan kenangan yang tak pernah pudar. Aruna menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa utuh. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Dan di desa kecil ini, di bawah langit yang sama yang menyaksikan ayahnya membangun mimpi dari nol, Aruna tahu, ia tak perlu membuktikan apa-apa lagi pada siapapun. Karena kebenaran tidak butuh saksi. Ia hanya butuh tanah yang mau menumbuhkannya. Dan tanah ini selalu setia. Jakarta kembali berdenyut, cepat, sibuk, tak peduli. Tapi di 2 ujung kota yang berbeda, 2 kisah berjalan paralel, seperti 2 sungai yang tak pernah bertemu, meski mengalir dari sumber yang sama. Sisi 1. Di kontrakan sempit, Tanjung Priok. Dimas Pratama duduk di lantai semen yang retak, memperbaiki sepatu bekas dengan lem murahan. Di sudut ruangan, Ibu Lastri sedang mencuci pakaian di ember plastik. Tangannya keriput, punggungnya membungkuk. Mereka tinggal di kontrakan 2x3 meter, sewa 800.000 sebulan. Dibayar dengan upah harian Dimas sebagai kuli angkut di pelabuhan, dan Ibu Lastri sebagai tukang jahit lepas. Tak ada ASI, tak ada TV, tak ada mimpi tentang menteng atau kolam renang infinity. Hanya kenyataan, mereka miskin, dan ini salah mereka sendiri. Tapi sesuatu telah berubah. Dimas tak lagi marah, tak lagi menyalahkan Aruna. Ia mulai bangun jam 4 pagi, sholat, lalu jalan kaki 3 kilometer ke pelabuhan. Ia belajar rendah hati, dari sopir truk, dari tukang bakso, dari anak-anak yang bermain di selokan tapi tertawa lebih tulus daripada tamu di pesta amal. Suatu malam, Ibu Lastri berkata pelan, "Aku dulu salah, Mas. Aku pikir perempuan harus nurut, harus ngasih cucu. Harus diam. Tapi Aruna, dia diam bukan karena takut. Dia diam karena dia kuat." Dimas mengangguk. Ia tak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis surat. Bukan untuk Aruna, tapi untuk dirinya sendiri. "Aku tak layak dimaafkan, tapi aku berjanji.
aku tak akan jadi orang yang sama lagi. Mereka tak kaya, tapi mereka mulai hidup, bukan hanya bertahan. Namun Aruna tak pernah kembali. Tak ada pesan, tak ada bantuan rahasia, hanya keheningan yang mengajari mereka. Harga diri tak bisa dipinjam. Ia harus dibangun dari nol. Sisi 2. Di puncak Menara Adiwangsa. Aruna berdiri di balkon pribadinya. Lantai 60, angin sore menyapu rambutnya yang panjang. Di bawah, Jakarta berkilauan, kota yang ia kuasai, tapi tak pernah benar-benar miliknya. Hari ini, ia baru saja mengumumkan program terbarunya, Adiwangsa untuk ibu-ibu mandiri. Bukan sekadar bantuan, tapi ekosistem lengkap. Pelatihan, modal, akses pasar, dan pendampingan hukum bagi perempuan korban stigma, kekerasan, dan pengusiran. Di mejanya, surat dari Kementerian Sosial. Program Ibu telah menginspirasi kebijakan nasional baru, perlindungan sosial bagi perempuan tanpa anak. Terima kasih atas kontribusi luar biasa, Ibu. Tapi yang paling menyentuh bukan penghargaan, tapi surat dari seorang perempuan di Sumatera. Bu Aruna, dulu suami saya bilang saya gagal karena tak bisa hamil. Sekarang saya punya toko kain dan suami saya minta kembali, tapi saya tolak karena saya akhirnya tahu saya bukan gagal, saya hanya salah memilih. Aruna tersenyum. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tak menyelamatkan dirinya sendiri dengan program itu. Ia menyelamatkan ribuan Aruna lainnya yang masih terjebak dalam diam. Akhir yang tak berakhir. Malam itu, Aruna pulang ke apartemen pribadinya. Bukan rumah mewah yang pernah ia pinjamkan pada Dimas, tapi tempat yang benar-benar miliknya. Minimalis, tenang, penuh buku dan foto ibunya. Ia membuka kotak kayu di sudut ruangan, kotak yang dulu ia bawa saat diusir. Di dalamnya, cincin kawinnya masih ada. Ia mengambilnya, memandang sejenak, lalu meletakkannya di atas meja. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai peringatan. Bahwa cinta yang tulus tak perlu diuji, tapi jika diuji, ia tak akan pernah meminta imbalan. Dan bahwa pengkhianatan, sekejam apapun, tak akan pernah memadamkan api kebaikan, jika ia memang berasal dari jiwa yang utuh. Ia berjalan ke balkon. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala seperti bintang jatuh yang menolak padam. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Dimas dan Ibu Lastri mendaftar sebagai peserta pelatihan kewirausahaan di cabang Surabaya. Mereka tak sebut nama ibu. Mereka bilang, kami ingin mulai dari nol. Aruna menatap langit. Lalu, dengan suara pelan yang hanya didengar oleh angin, ia berkata, mulailah, Dimas. Tapi kali ini, jangan pernah lagi tukar cinta dengan mimpi palsu. Ia tak akan menemuinya, tak akan memaafkannya secara terbuka, tapi diam-diam ia memerintahkan timnya. Pastikan mereka lolos seleksi, tapi jangan beri perlakuan khusus. Biarkan mereka jatuh dan bangkit sendiri. Karena itu satu-satunya cara mereka benar-benar belajar.